Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa proses yang akan kita lewati pada saat melakukan proses bank SPJ-an melalui menu buku kas umum. Tapi sebelumnya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu BKU bulan berjalan sehingga kita bisa melewati beberapa proses tersebut. Baik, di sini saya akan mengaktifkan BKU bulan Mei karena saya akan melakukan pengisian BKU atau penginputan BKU bulan Mei. Nah, setelah BKU-nya aktif akan muncul tanda centang seperti ini. Kemudian kita ke menu buku kas umum untuk melakukan proses bank SPJ-an. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu memilih sumber dananya. Akan muncul tampilan seperti ini. Saldo kas bulan sebelumnya dan saldo kas tunai bulan sebelumnya. Ada beberapa proses yang akan dijelaskan pada bagian menu buku kas umum ini, diantaranya proses tarik bank, proses SPJ, proses SPJ non tunai, dan proses delete. Kita kembali ke yang pertama, proses tarik bank. Proses ini berfungsi untuk melakukan pencatatan keuangan yang bersumber dari dan ke bank. Tarik bank ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama tarik bank atau tarik tunai, yaitu untuk menarik uang dari bank agar bisa dibelanjakan pada proses bank SPJ-an sehingga nanti saldo tunai akan terisi. Jika saldo tunai masih 0, maka tidak akan bisa di SPJ-kan. Yang berikut setor tunai, yaitu untuk mencatat jika suatu sekolah akan mengembalikan sejumlah uang tunai ke dalam saldo bank. Yang terakhir, pengembalian dana bos, yaitu jika terjadi kesalahan penerimaan dana bos dan sekolah diminta untuk mengembalikannya. Proses tarik bank dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol tarik bank pada halaman BKU. Setelah itu akan muncul formulir tarik bank yang harus dilengkapi sekolah seperti pada tampilan ini. Pilih jenis penarikannya, disesuaikan dengan kebutuhan seperti dijelaskan sebelumnya terkait bentuk tarik bank. Jadi karena kita melakukan tarik tunai, maka kita pilih jenis penarikannya tarik tunai. Nomor buktinya dibiarkan saja, tidak usah diubah. Kemudian isi tanggal transaksi dan nominalnya. Lalu klik tombol OK. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Notifikasi ini hanya sekedar informasi agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan proses penarikan uang. Kemudian klik tombol yes. Berikutnya akan tampil hasilnya, yaitu saldo tunai sudah terisi. Proses yang kedua setelah kita lakukan tarik bank, yaitu proses SPJ. Proses SPJ yaitu proses realisasi secara tunai. Karena ini adalah realisasi tunai, maka kita harus pastikan ada saldo tunai.
Berikut adalah beberapa contoh pelaporan realisasi belanja dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS yang saya lakukan. Silahkan diikuti. Yang pertama untuk SPJ belanja barang. Langkah-langkah pelaporan realisasi SPJ belanja barang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol SPJ. Maka akan keluar format inputan seperti ini. Nomor buktinya dibiarkan saja, tidak usah diubah. Pilih tanggal transaksinya. Isi tanggalnya, lalu pilih rekeningnya. Jadi data rekeningnya itu bersumber pada data perencanaan kertas kerja kita. Misalkan kita pilih belanja alat tulis kantor. Kegiatannya misalkan pemantapan ujian tryout. Nah, dalam hal ini belanja barang misalkan belanja ATK, kita isikan kegiatannya. Setelah kita pilih kegiatannya, karena yang dipilih kegiatannya adalah belanja barang, maka akan muncul format pencatatan transaksi seperti ini. Kita isi nama toko. Ini wajib diisi untuk keperluan nota. Nama toko ini akan muncul jika sudah pernah di-input. Karena ini sudah pernah saya input, maka nama toko ini sudah muncul di sini. NPWP, ya, NPWP ini sudah pernah saya input, maka sudah muncul. NPWP diisi jika toko tersebut memiliki NPWP. NPWP akan muncul jika sudah pernah di-input. Ini karena saya sudah pernah input, maka NPWP-nya otomatis muncul jika kita pilih nama tokonya. Kemudian nama toko harus diisi. Lalu nomor nota juga harus diisi. Misalkan nomor notanya saya buat 001 bos 1 2020. Tanggal transaksi jangan lupa diisi. Kemudian cek box pada tabel di checklist hanya barang yang akan dibelanjakan saja. Nah, misalkan kita ingin membelanjakan kertas HVS folio, maka silakan dicentang pada kertas HVS folio dan tinta refill printer. Silakan dicentang pada yang akan dibelanjakan saja. Kalau semuanya ingin dibelanjakan, maka silakan centang semuanya. Misalkan kita ingin belanjakan semuanya, maka kita centang semuanya. Volume belanja diisi sesuai dengan jumlah barang yang dibelanjakan saja. Jadi ini penting. Jika sudah diisi jumlah barang, maka kita lakukan enter. Harga satuannya juga diisi sesuai dengan harga barang. Ini juga penting. Jika sudah diisi harga satuan, maka lakukan enter. Setelah melengkapi semua formulir, maka akan tampilan seperti ini. Lalu klik tombol OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini.
silakan diklik tombol oke lagi. Nanti formatnya akan berubah seperti ini. Jadi otomatis PKU-nya sudah terisi. Perhatikan nomor buktinya sudah terisi untuk masing-masing item pembelanjaan. Ini untuk belanja barang. Sekarang untuk SPJ kegiatan non barang atau honorarium. Langkah-langkah pelaporan realisasi SPJ belanja kegiatan non barang atau honorarium diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol SPJ, maka akan keluar format inputan seperti ini. Kemudian isi tanggal realisasinya, misalkan tanggal 14 ya. Kode rekeningnya jangan lupa diisi, misalkan honorarium tenaga kontrak. Pilih kegiatannya, jenis kegiatannya atau kode rekeningnya. Data rekening bersumber pada data perencanaan kertas kerja. Misalkan volume, silahkan diisi. Pada bagian volume tertulis sisa volume 4. Ini artinya jika belum membayarkan honor sama sekali, berarti dalam satu tahap terdiri dari 1 guru dan 4 bulan pembayaran honor. Jika akan dibayarkan 1 bulan maka kita isi 1, jika dibayarkan 2 bulan maka kita isi 2. Seperti gambar ini, saya akan membayar untuk 3 bulan maka silakan diisi 3. Harga maksimalnya seperti ini. Jumlah belanjanya otomatis terisi. Checklist pada bagian PPh jika pegawai atau guru tersebut mempunyai NPWP. Jika honornya di bawah 3 juta maka tidak terkena pajak. Setelah sesuai kemudian klik tombol OK. Jadi ini karena penghasilannya di bawah 3 juta maka tidak kena pajak. Kita klik tombol OK. Yang berikut untuk SPJ kegiatan honorarium kegiatan. Langkah-langkah pelaporan realisasi SPJ belanja kegiatan non barang atau honorarium diantaranya. Yang pertama, kita klik tombol SPJ. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan diisi tanggal transaksinya, pilih kode rekeningnya, lalu pilih kegiatannya. Kemudian isikan bagian volumenya sesuai dengan yang dianggarkan pada kertas kerja atau kertas sebelumnya. Jika nominalnya beda-beda masing panitia maka tipe rencana harus dipisah-pisah. Namun jika sama maka semua bisa digabungkan. Kemudian terkait PPh 21 ini akan disesuaikan dengan golongannya jika PNS. Jika panitia ini semuanya sama golongannya maka dapat disatukan dalam perencanaan anggarannya. Namun jika berbeda-beda maka harus dipisahkan berdasarkan golongannya supaya memudahkan dalam pembayaran pajaknya. Dalam kasus ini ada perbedaan, jadi perencanaan anggarannya kita pisahkan berdasarkan golongannya. Misalkan di sekolah kami
Untuk honorarium guru pemberi les tambahan sore ini ada 4 orang. 3-nya PNS golongan 3, kemudian 1-nya non PNS, maka kita pisahkan. Jadi ini saya akan bayarkan terlebih dahulu untuk yang 3 orang PNS golongan 3. Kemudian nanti yang non PNS-nya kita pisahkan. 3 satu orang berhak 8 jam ya, maka kita isi 3 kali 8 24. PNS-nya golongan 3 ya. Pada bagian menggunakan pajak ini silakan dicentang, lalu dipilih PPh pasal 21 5% untuk golongan 3 ya. Ini untuk 3 orang, lalu klik OK. Kemudian untuk non PNS-nya kita pisahkan. Caranya sama, rekeningnya itu adalah honorarium tim pelaksana kegiatan, kemudian kegiatannya adalah honorarium guru pemberi tambahan sore, volume sisanya 8, karena satu guru berhak 8 jam pembelajaran maksimal, isi 8. Lalu jangan lupa pilih PPh-nya untuk non PNS 6%. Kalau tidak ber-NPWP, karena guru pemberi les tambahan sore ini tidak ber-NPWP, maka PPh pasal 21 ini berubah menjadi 6%. Lalu diklik tombol OK. Nah, itu untuk contoh penginputan SPJ kegiatan honorarium kegiatan. Kemudian yang berikut adalah SPJ non tunai. Baik, SPJ non tunai ini adalah proses realisasi tanpa menggunakan uang tunai, yaitu dengan transfer antar bank. Dalam pencatatan bukas umum ini, alur proses SPJ non tunai hampir sama seperti proses SPJ tunai. Perbedaannya, kalau SPJ tunai harus ada saldo tunai, sedangkan SPJ non tunai tidak harus ada saldo tunai, cukup ada saldo bank. Jadi proses SPJ non tunai bisa langsung digunakan tanpa harus melewati proses tarik bank, karena sifatnya langsung transfer antar bank. Berikut langkah-langkahnya. Kita klik tombol SPJ non tunai, maka muncul tampilan seperti ini. Nomor buktinya dibiarkan saja. Pilih tanggal transaksinya, misalkan tanggal 18 Mei. Lalu rekeningnya misalkan lalu pemberian instalasi listrik. Di sini saya akan membelanjakannya untuk triwulan 1, maka saya cukup mencentang yang keterangannya triwulan 1. Nah, ini baterai kecil dibelanjakan di triwulan 1, terminal listrik juga dibelanjakan di triwulan 1. Nama tokonya misalkan ya, biar ada NPWP-nya. Nomor notanya misalkan 002. Lalu klik tombol
Jika saldo bank tidak mencukupi, maka sekolah bisa melakukan proses store ke bank melalui menu tarik bank. Kemudian pilih jenis penarikan store bank dan melengkapi format tanggal transaksi dan jumlah dana yang disetorkan ke rekening bank. Nah, untuk proses SPJ non tunai ini, kalau di wilayah kita tidak biasanya dilakukan, maka serasa ini tidak terlalu berpengaruh untuk proses bank SPJ-an, karena biasanya kita melakukan menggunakan proses tarik bank atau tarik tunai. Jarang sekali digunakan SPJ non tunai, tetapi ini sebagai salah satu alternatif pembayaran menggunakan pembayaran non tunai. Jadi tidak dipaksakan. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran menggunakan pembayaran tunai, silahkan. Jika ingin mencoba untuk melakukan pembayaran menggunakan SPJ non tunai juga, silahkan dicoba. Kemudian proses yang terakhir ya, proses delete. Ini kita memanfaatkan tombol delete ini. Jadi tombol delete ini berfungsi untuk menghapus data transaksi jika ada yang salah. Hanya saja tombol ini kita harus benar-benar berhati-hati dalam melakukan hapus data, karena proses ini bisa saja untuk kasus-kasus tertentu bisa mengakibatkan unbalance atau ketidakseimbangan. Lebih amannya jika akan menghapus data, kita menghapus data yang terakhir di input. Jadi saya ingatkan, jika ingin melakukan penghapusan data transaksi karena ada kesalahan-kesalahan penginputan, maka bisa memanfaatkan tombol delete ini. Tetapi saran saya, lakukan penghapusan dari data yang terakhir di input. Jadi saya kasih contoh, misalkan saya ingin melakukan hapus data yang tadi saya bayarkan secara non tunai itu. Jadi kita tinggal menghapusnya, klik pada bagian yang akan kita hapus, silahkan kemudian klik pada tombol delete. Ikuti petunjuknya, lalu klik tombol OK. Ya, otomatis nanti akan terhapus. Baik, saya rasa penjelasan saya mengenai proses-proses yang akan kita lewati dalam melakukan SPJ atau realisasi penggunaan dana BOS pada bagian menu buku kas umum kira-kira seperti ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan komentar atau usul atau masukan, silahkan tuliskan komentar Anda atau pertanyaan Anda di bagian kolom komentar. Terima kasih.